Kita dulu masih ngontrak. Kan pengen dia punya rumah. Cuman aku tahu kayak kami tuh nggak Belum mampu saat itu. mampu, tapi nggak ada keinginan itu. Tapi kamu pengen. Tapi aku pengen. Terus aku banyak mimpi-mimpi aku kayak nggak bisa aku lanjutin gitu. Mimpi-mimpi aku kok kayak aku nggak bisa lihat apa-apa ke depan gitu. Gelap. Aku nggak bisa bayangin karena ini temen nggak bisa diajak ngobrol gitu loh kitanya. Bisa dibilang aku itu kalau nggak balik, nggak tujuannya ke Tuhan, ke gereja, mungkin aku udah stres, udah gila, kayak gitu deh Kak. Bundir, bahkan 2-3 kali kayaknya. Ada masa-masa mulai sengkleknya nggak tuh otaknya? Misalnya kalau gue tuh zaman baby blues, ada tuh masa-masa begitu. Ada. Yang ngeliat diri kita jelek. Bener. Ya? Insecurity pasti naik tuh kan. Iya. Sudah memaafkan belum? Aku? Iya. Dirimu sendiri dan memaafkan mantanmu. Atas permintaan warga TikTok cenah ya, akhirnya perempuan Batak ini aku undang juga. Karena banyak yang request ya, dan nampaknya lagi memang jadi buah bibir di pertiktokan termasuk juga di YouTube. Oke, please welcome di podcast aku Irma Purba. Hola, Horas. Ini cewek-cewek Batak batik ya, Batak-Batak cantik ya, say. Sehat kau sayang? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, harus sehat dong. Kalau udah ada anak itu harus sehat dan harus waras, Mak. Oh iya, waras paling penting. Harus paling penting, harus waras. Oke, pertama cerita dulu ya. Ini banyak loh yang request Irma Purba. Kak, Irma Purba dong Kak, katanya gitu. Gue sih tahu kenapa. Tapi ini podcast, ini loh, jarang loh aku minta. Bahkan hampir nggak. Iya jarang ya kamu. Aku tuh ngeliat kamu kayaknya sekali di podcast. Iya. Podcast apa itu? Batak Keren. Batak Keren. Memang itu juga karena temanku sih. Oh, iya. Tapi kau tuh luar biasa mengangkat junjungan kultur kita sebagai orang Batak ya. Dan namanya pun Irma Purba. Bersama Irma Purba dan juga Melanie Siahaan. Nah, ya kan. Tapi nanti kalau aku kan sekarang nikah sama orang bule. Jadi kan namanya Melanie Ricardo Lynch. Jadi Siahaannya kan sebetulnya kalau Batak kan matrilineal soalnya. Laki kan. Jadi nggak dipakai gitu. Kalau Irma nanti berarti kalau nikah lagi berarti nggak pakai Purba, pakai nama suami dong. Cari bule lagi berarti. Good question. Iya. Setelah kemarin sama lokal, kepikiran nggak lu sekarang mencari atau melirik perbule-bulean? Kan kemarin kan Selarusan Tahra tuh udah suku gitu. It didn't work obviously ya. Kepikiran nggak untuk melirik ke bule? Aku nggak yang belum kepikiran sih, cuma banyak yang menyarankan kayaknya sih Irma cocoknya bule deh gitu. Mungkin karena tekanan dari orang kita ya, karena udah pernah berumah tangga, jadi banyak yang tidak merestui, setuju gitu kan, nggak boleh. Jadi kayaknya mendingan sama orang luar aja, pasti nggak neko-neko gitu sih. Jadi kita breakdown dulu nih ya secara official bahwa Irma Purba itu sudah resmi bercerai sama Boris. Iya, di tengah 23 kemarin. Tanggal 23 Juni kemarin kalian sudah officially divorce. Betul. Wow. Jadi menikah berapa lama dapat kemarin sama Boris? 5 tahun. 5 tahun. Wow, that was quick ya. Lumayan gitu. Yang katanya tuh 5 tahun adalah masa-masa mencekamnya itu ya. Sedangkan kalau buat Irma masa mencekam? Ya 5 tahun sih. Seterusnya. Oke, tapi gini, tanpa berusaha, karena Boris also my friend gitu ya. Dan aku percaya bahwa dalam setiap pernikahan itu there's always two sides of the stories. Betul. Selalu ada, misalnya ada sisinya Irma, ada sisinya Boris pasti gitu. Tanpa berusaha untuk menjelek-jelekan satu dengan yang lainnya, obviously it didn't work. Tidak berhasil pernikahannya sebagai suami istri. Tapi kan kalian ada buah kasih, buah cinta. Namanya cantik banget lagi, Shalom. Shalomita. Artinya apa? Shalomita tuh ya kayak membawa damai. Aku kan berharapnya membawa damai di tengah-tengah keluarga kita. Iya, gitu. iya. Oke, Shalom sendiri udah tahu belum bahwa papa dan mama bahwa sekarang tidak sama-sama lagi? Belum pernah kita ceritakan kita belum pernah duduk bertiga bercerita atau aku sendiri secara pribadi cerita ke dia sih aku belum pernah ya. Karena mungkin masih terlalu kecil dan belum memahami tentang konsep pernikahan, perceraian seperti itu sih. Cuman dia itu kayak papa kemana? Papa kerja. Masih sejauh itu sih untuk sekarang. Sampai saat ini? Iya. Oke. Berarti Shalom saat ini kondisinya cuma tahu mama papa tidak bersama di satu rumah. Betul, gitu ya. Tapi belum ngerti lah kapasitas usianya gitu ya. Oke, Mak,
yang aku tahu kan dulu aku suka nge-MC beberapa kali sama mantan kamu gitu. Taunya kan dulu dari dia belum punya pacar atau mungkin punya pacar tapi belum go public lah ibaratnya. Sampai akhirnya kalau nggak salah sempat nge-MC di luar kota di Kalimantan kalau nggak salah. Dia cerita pacaran sama pramugari saat itu. Nah pada saat Irma akhirnya menikah tuh, lu langsung lepas tidak bekerja sebagai pramugari atau lu masih kerja? Masih kerja. Masih kerja. Masih. Karena waktu itu masih ada terikat kontrak sekitar 2 tahun lagi. Oke. Nah, jadi kita aku nggak boleh hamil dulu. Oh, nah, jadi masih udah nikah, masih kerja, tapi kita nunda kehamilan. Akhirnya 2 tahun selesai kontrak, baru hamil, baru resign karena bekerja di maskapai swasta. Jadi hitungannya kalau hamil harus resign. Harus resign. Jadi pada saat itu emang kalian memutuskan bahwa kan lo tahu dong, lo kan punya karir dan karir sebagai pramugari it's not easy kan, banyak tes dan segala macam. Tapi lo tahu saat lo hamil, lo tahu berarti kan lo harus selesai kontraknya. Itu keputusan bersama atau keputusan? Itu keputusan bersama karena waktu itu aku bilang, waktu itu kan belum yang sekarang se-hype sekarang ya. Terus aku bilang, ini kalau misalnya aku hamil, aku harus resign. Yang artinya keuangan cuma punya kamu nih yang ada nih. Karena lo berhenti. Iya, karena aku berhenti. Ya kan gaji pramugari kan lumayan ya, berarti aku harus berhentikan itu. Terus kamu udah siap belum untuk menanggung aku gitu kan? Untuk rumah tangga kita udah siap belum? Ya kita doakan aja, kayaknya sih harusnya sudah gitu. Nah, makanya kita siap untuk ya udah. Itu juga bukan tiba-tiba hamil enggak. Jadi udah siap nih ya udah kita. Berarti itu melewati perjalanan panjang, lu ngobrol sama mantan juga gitu ya? Iya, soal itu iya. Karena kan secara karir, lu wanita karir, and then you gotta give up everything. Lu harus ibaratnya menyerahkan semuanya dan jadi devoted untuk ngurus keluarga. Betul, gitu kan. Iya. Sempat stres nggak di awal? Dari lu seorang pramugari, terbang ini, sehari tuh rekor terbang berapa kali, Ma? 6 kali landing. Wow, gila. Nggak pusing kepala lu? Gue aja kadang-kadang naik pesawat cuma 2 jam ya, jirit, terbulan sedikit, coy ini gue mau terbang ke Bali. Udah iya kan, ini kemarin sampai kakinya biru-biru. Kenapa? Capek, kan kita pakai heels. Oh heels terus, udah gitu kan juga ibaratnya perbedaan tekanan udara. Iya banget, jadi maksimal itu kayak sehari itu 6 kali take off landing. Oh itu maksimal memang? Sebenarnya bukan take off landingnya maksimalnya, tapi waktu, kita punya jam kerja sih. Wow, 6 kali 1 hari pernah take off landing. Ya. Nah, apa rasanya? Berarti kan it's a big change, perubahan yang besar. Irma Purba tadinya sebagai karir lu sebagai seorang pramugari, and then abis itu lu hanya bukan hanya, tapi lu dikenal sebagai istri dari artis gitu ibaratnya. Ibu rumah tangga gitu. Ada perbedaan yang paling kerasa apa, Mak? Banget lah, ya itu kayak aktivitasnya dulu langsung sibuk untuk, ya dulu kita kayak make up, orang nomor 1 lah di bandara, kalau bilang cantik gitu ya. Tapi sekarang di rumah ngurus anak, pakai daster, terus gitu yang bener-bener anaknya juga diurus. Ya kan masih baby, bener-bener kita 24 jam kita. Dan itu aku ngurus sendiri, nggak ada nurse, nggak ada siapapun. Kamu sendirian? Iya. Karena mantan saat itu kan kerja ya? Iya, dan kita memang dua-duanya perantau kan. Si abang dari Bandung, aku orang tua di Medan semuanya. Gitu. So you to care everything at that time, Shalom sendirian? Iya. Ada masa-masa mulai sengkleknya nggak tuh otaknya? Misalnya kalau gue tuh zaman baby blues, gue kan zaman nyusuin tuh kan pakai baju yang pakai bra juga ribet ya, bawa buka-buka tuh. Akhirnya kayak gue pas ngeliat ngaca, anjir muka berminyak, biasanya show apa segala macam. Ada tuh masa-masa begitu. Ada. Yang ngeliat diri kita jelek. Bener. Ya? Insecurity pasti naik tuh kan. Dimana suami kita adalah entertain gitu kan. Dan kita nggak bisa kan, nggak ada waktu gitu. Dan stres sendiri gitu kan. Akhirnya terus pas baby blues itu adalah masa-masa ketika MPASI mulai. Aduh. Anaknya nggak mau makan. Dan kita ngurus sendiri kayak aduh semuanya rumah berantakan gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa handle semuanya. Akhirnya teriak. Aku tuh waktu itu momennya adalah dia nggak mau aku suapin, nggak mau makan, aku teriak. Gitu. Saking udah nggak tahu lagi mau ngapain. Aku takut aku membahayakan anak ini. Aku lari ke dapur, aku pecahin semua kaca-kaca apa ya, gelas-gelas di dapur. Aku banting semua dan itu nangis nggak ngerti ya, teriak aja, nangis itu. Gitu. Wow. Tuh ceritanya aja berkaca-kaca. Karena guys, yang mau nikah ya, being a mom, being parents itu tidak datang dengan buku instruksi. Betul. Iya gak? Iya. Lu harus belajar sendiri. Kadang lu jatuh, kadang lu ya itu tiba-tiba bereaksi sampai teriak begitu gitu loh. Tapi baby blues itu terjadi sama Irma? Iya kayak gitu. Terus sedih, nangis yang kok kayak gini ya gitu.
Iya sih. Terus udah nangis, semuanya udah berantakan, udah pecah kaca. Tenang, bersihin sendiri. Loh, mantan? Kerja? Dia waktu itu ada, cuman ya dia bawa Shalom ke kamar, udah dia kunci kamar. Supaya maksudnya takutnya kan kamu kenapa-kenapa, jadi mengamankan Shalomnya gitu ya. Wow, tapi pada saat kamu lagi, ini mungkin bisa buat sharing ya, saat lagi si baby blues, apa yang akhirnya bisa menyembuhkan baby blues itu? Berdoa. Wow. Nangis gak? Biar rame. Nangis dong. Biar rame ya? Tapi iya. Iya berdoa. Bisa dibilang aku itu kalau enggak tujuannya ke Tuhan, ke gereja, mungkin aku udah stres, udah gila. Kayak gitu deh Kak. Bundir. Bahkan 2-3 kali kayaknya. Cewek Batak sestrong lu. Karena perempuan Batak tuh biasa image adalah cewek-cewek yang strong loh. Strong kan luarnya. Betul. Ya apa yang kita tampilkan di media. Betul. Gitu. Tapi kalau nggak balik ke Tuhan, nggak minta tolong sama Tuhan ya habislah sudah. Gitu. Jadi kalau hari ini gue bisa lihat Irma Purba bisa berdiri tegak, bisa waras deh. Betul, ya, itu waras, aja dulu deh, waras aja deh. Kes mental itu kan nggak kelihatan. Kalau yang di luar lu bisa touch up dengan make up, baju dan segala macam. Tapi mental lu, of course ada masa-masanya lu lagi breakdown, and then ada. Tapi hari ini kalau lu bisa datang ke podcast gue senyum dan segala macam, that's because of God. Yes. Wow. Masanya apa sampai akhirnya, kan kadang-kadang ada masa-masa kalau lagi stres tuh mau doa juga susah gitu, Mak. Nangis aja tuh udah doa menurut aku sih. Yeah. Jadi aku tuh ngerasa diri aku ini adalah anak spesialnya Tuhan. Oh, very nice. Gitu. Padahal semuanya sama aja ya, semuanya sama. Cuman aku ngerasa itu Tuhan itu begitu sayang banget sama aku sih Kak. Jadi ketika aku doa itu aku nggak yang kayak doa formalis, enggak. Bener-bener aku sedih banget dan banyak banget hal-hal yang aku doakan itu Tuhan kabulkan gitu. Even pada saat mungkin kamu berdoa, and then kenyataannya kamu ternyata bercerai. Itu dia. Waktu itu kita dulu masih ngontrak. Kita masih ngontrak nih ya. Yeah. Dan itu adalah masa dimana kita emang udah nggak sejalan lah mungkin dibilang ya, udah nggak seasik itu rumah tangganya. Kan aku dari depan rumah, dari seberang rumah cuma ngeliatin rumah kontrakan. Terus Tuhan pengen dia punya rumah. Oh, beriman sebenarnya. Tuhan pengen dia punya rumah. Cuman aku tahu kayak kami itu nggak ada. Belum mampu saat itu. Mampu. Pasti mampu. Tapi nggak ada keinginan itu gitu. Tapi kamu pengen. Tapi aku pengen. Wow. Gitu kan. Terus aku banyak mimpi-mimpi aku kayak nggak bisa aku lanjutin gitu. Mimpi-mimpi aku kok aku nggak bisa lihat apa-apa ke depan gitu. Gelap. Aku nggak bisa bayangin karena ini temen nggak bisa diajak ngobrol gitu loh kita karena kondisi pernikahannya lagi nggak enak gitu. Ya terus ya udah akhirnya aku cuman ngomong gitu, itu kan nggak doa ya, cuman kayak Tuhan pengen kayak gitu loh. Wow. Ya udah, kalau aku lihat yang sekarang, aku dulu pernah bilang sama Tuhan aku pengen punya rumah. And then you have it now. Yes. Wow. Even pada saat lu cuma ngebatin dalam hati ya, God knows exactly what's inside of your heart. Karena kamu anak spesialnya Tuhan. Yes. Very good. Mak, kamu masih sedih bercerai sekarang? Aku enggak. Tapi kalau aku bilang happy, orang pasti gimana sih lo? Masa? Kayaknya I don't think it's the right word gitu kalau buat orang Indonesia. Betul. Ya. Kemarin aku terakhir bikin bikin konten tentang apa sih yang aku dapetin rasanya setelah perpisahan ini. Kalau nggak pisah aku nggak tahu ini. Jadi kayak ada sebagian orang yang bilang, nanti gara-gara ini jadi orang banyak yang cerai, banyak yang pisah gitu. Itu bukan tentang aku meminta kalian untuk pisah, tapi ayolah, apa yang terjadi ini jangan bikin kita down, jangan bikin kita sedih ya, tapi ambil positifnya dong gitu. Cuma sebenarnya nggak pengen pisah? Kalau aku ya Kak, jujur, karena dulu mama papa itu mama sama bapakku itu bukan yang harmonis. Jadi aku punya mimpi, aku punya keluarga yang harmonis. Oh, shoot. Jadi aku kayak, aku menikah cuma 1 kali ya, gitu. Sebelum menikah juga aku berpikir kayak, aku bukan, dia pantas ya buat aku atau tidak, tapi aku bisa nggak menemani orang seumur hidup. Itu. Gitu menurut aku waktu mau menikah ya. Iya. Mama sama bapak divorce? Enggak. Tapi bersama tapi tidak harmonis. Ya, jadi aku ngelihat itu kan kayak aku nanti kalau nikah aku pengennya harmonis ya gitu. Gitu kan. Nah, udah gitu pisah.
aku nggak mau. Ya, ada masa tenggang sekitar hampir 1 tahun. Akhirnya aku bilang iya. Ya sudah. Itu juga bukan karena aku mau, tapi aku kayak, oh ini orang nggak happy kayaknya sama aku, gitu loh. Aku pengen dia happy. Ini bukan tentang cinta, tapi menurut aku udah terlalu mengasihi ini orang, menurut aku sih. Ya udah silahkan kamu mau bahagia sama siapa, gitu. Berarti cintamu udah next level ya. Level dimana lo, kan kalau cinta harusnya, gue suka aja sama parfum aja gue pengen milikin, bener kan? Tapi the moment lo cinta sama seseorang, and then you can say, I let you go. Lo mau lakuin apapun, as long as you're happy. Tapi bukan berarti cinta gue tuh sebenarnya berhenti sama. Berarti kamu masih cinta sebenarnya? Enggak juga sih sekarang, kayak ngerasa ini itu tadi kayak bukan cinta, tapi kayaknya udah ke kasih ya. Kasih ya. Even lu sama siapapun, semoga happy ya, gitu loh. Mendoakan. Dan puji Tuhan akunya juga happy sih. Aku terlepas dari beban aku yang selama ini kayak, kok kayak gini ya, kok rasanya kayak sendiri, kok rasanya kayak nggak punya tujuan, nggak punya impian, dan nggak bisa memutuskan apapun. Kayak nggak berharga gitu. Sekarang aku adalah orang yang gue punya mimpi banyak nih gitu, dan aku excited dengan mimpi ini. Aku harus bisa ini. Aku punya banyak hal-hal positif yang bisa aku lakukan gitu. Jadi aku happy. Jadi kalau misalnya orang bilang kasihan ya istrinya, mantan istrinya, enggak. Justru aku lebih happy untuk saat ini. Ya, gitu. Tapi happiness is a journey kok, Mak. Nggak harus hari ini, pelan-pelan aja. Yang penting hari ini Irma memutuskan nggak di tempat tidur aja, nggak ngejelek-jelekin mantan, maksudnya bikin konten yang obvious ya. Ya mungkin kalau kadang-kadang kan namanya manusia, ya misalnya lagu yang menunjukkan perasaan kita, quotes-quotes ya udahlah ya. Ada tuh musisi-musisi, mau nggak gue bikinin lagu tentang ini? Yang bener loh. Sumpah. Tentang ini deh, tentang perpisahan, tentang ini diselingkuhin lah. Nggak mau. Main. Aku nggak orang yang kayak gitu. Justru aku ya kalau emang momennya seperti ini, orang perhatian sama aku, ya banyak mata tertuju pada aku mau kasih lihat mereka, gue punya bakat ini, gue bisa ini, gitu. Gue nggak mau menjelek-jelekan orang untuk naik. That's good, very good. Karena ada shalom menurut gue. Bahkan tadi gue pas memulai podcast gue bilang, Mak, gue nggak akan tanya apa jeleknya mantan suami yang lo bisa bongkar. No, I wouldn't do that. Karena gue tahu shalom, she doesn't deserve that. Karena biar bagaimanapun juga Tuhan mempercayakan kamu sama mantan untuk menjadi orang tua shalom. Dan sama siapapun lo ntar akan menikah dan mantan akan menikah sama siapapun, it would never change the fact bahwa kalian adalah mama papanya. Ya, dan aku mau kasih dia mindset papaku baik. That's very good. Ya. Gitu. Apa yang dia ingat gitu ya. Supaya dia juga tetap bisa punya konsep, mudah-mudahan Shalom bisa punya konsep dan masih percaya dengan konsep pernikahan sekali seumur hidup. Ya dong, orang tua mama boleh gagal, tapi lu berdoa anak lu jangan sampai gagal gitu kan. Bener. Apa sih kalau lu deh, berarti lu kecil, ini kan kadang-kadang orang tua gak sadar ya, kita stick in the marriage pun, kalau marriage-nya toxic, anak pun akhirnya, lu tadi bilang banyak trauma akhirnya gitu. Pada saat kecil kan, gue tau banget orang Batak gitu loh. Susah. Orang Batak itu susah banget untuk bercerai. Itu harus diakui, kultur kami itu keras gitu. Nah, Mak, karena selain agama, adat juga kan. Adat jadi juga. Double berarti ya. Karena dalam Kristen kan tidak ada perceraian gitu. Ya tapi kan things happen ya sekarang ini. Waktu kecil melihat mama papa misalnya tidak harmonis apa segala macam, apa tuh konsep pernikahan apa yang ada dalam otak lo akhirnya? Ya itu tadi, aku nggak mau jadi seperti ini gitu. Aku pengennya ya kita komunikasinya bagus, saling sayang, terus satu kali seumur hidup gitu-gitu aja sih. Oke, berarti pada saat itu akhirnya lo tahu lo akan bercerai sama mantan lo. Berarti pergolakan hati dan segala macam. Makanya aku bilang ketika dia awal bilang kayaknya kita pisah aja deh. Itu awal 2022. Februari. Akhirnya itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali ya dia bilang nggak bisa nih. Jadi aku tanya dong, emang masalahku apa? Gitu kan, emang kenapa kamu pengen ini? Dia bilang ini. Dan aku masih shock, mungkin aku belum bisa melakukan pembelaan ya. Kenapa sih aku jadi seperti ini? Gitu. Itu aku belum bisa melakukan pembelaan untuk 1-2 kali ketika dia bilang pisah. Terus aku sampai bilang, yaudah kita ke, apa sih namanya itu? Konsultan pernikahan. Konsultan pernikahan. Pendeta. Pendeta juga. Aku bilang, you guys went there? Ya, aku sampai mengajukan itu. Udahlah, nggak usah, udah nggak bisa lagi. Dia bilang seperti itu kan. Ya. Aku akhirnya kesini-sini ya itu tadi akhirnya hampir 1 tahun aku memikirkan itu dan melalui itu
Akhirnya aku ajak dia ngobrol terakhir, dia ke rumah lagi dan dia ngasih surat itu lagi, ya udah kamu tanda tangan aja. Gitu kan. Bahkan aku nggak mau pakai pengacara loh, Kak. Jadi nggak pakai pengacara? Aku nggak tuntut apapun, aku cuma minta anakku aja. Gitu, jadi aku bilang, ya udah, tapi untuk masalah, dia kan bilang ada masalah ini nih, untuk ini kenapa aku jadi seperti ini, karena aku ada seperti ini gitu. Jadi aku juga melakukan pembelaan kan, karena ya. Kamu harus tahu dong POV-nya aku. Kenapa aku jadi seperti ini? Karena selalu ada 2 POV ya. Betul. Seperti aku mau dia itu memahami aku juga gitu. Jangan cuma dari dia lihat aku jadi seperti ini gitu. Akhirnya aku bilang gitu, tapi aku ya udah tanda tangan aja. Udah gitu aja sih. Tapi lo berarti ada masa-masa lo introspeksi diri juga dong? Ada dong. Ada lah. Wow. Jadi kalian udah bukannya menyerah begitu aja ya? Bukan. Bahkan ya aku waktu itu misalnya ini waktu itu aku posisinya juga kayak lagi mungkin terlalu fokus sama anak atau jadi gendut lah after lahiran. Gitu. Aku sampai undang PT ke rumah, sampai olahraga segala macam. Mungkin terlalu lama kali nggak bisa menunggu kali. Tapi pasti bukan karena itu dong, Mak. Entahlah, tapi aku ngerasa ya kan itu karena insecure-nya kita ya, insecure kita perempuan. Iya, gitu betul ya. Terus kamu olahraga abis itu? Iya banget, dan akhirnya ya udah turun, bisa punya usaha sendiri ya segala macam lah. Akhirnya aku bisa sendiri ya udah. Biasanya kalau perpisahan itu, nggak tahu kalau perempuan ya, itu tuh yang kena tuh di self value kita tuh. Jadi kalau lo ngaca, kadang lo ngerasa unworthy, kayak lo nggak berharga gitu. Waktu itu aku juga bilang sama dia, salah satunya kenapa aku insecure, aku bilang gitu kan. Kamu insecure? Iya. Karena apa? Karena melahirkan. Ini bukan berarti bahwa mantannya bilang begitu ya, cuma ini insekuritas dalam diri perempuan. Kalau abis beranak ya. Irma, gue juga begitu dulu sama gitu loh. Karena kan badan ngembang. Iya, beda banget sama kita yang waktu masih kinyis-kinyis gitu. Dan di luar sana kan, aduh sekarang makin kece-kece gitu kan. Bahwa pasti ada lah insekuritas kayak gitu. Jadi kamu kalau ngaca tuh, apa yang kamu lihat dulu, Irma yang dulu? Yang waktu itu ya masih Black Edes itu ya. Iya, aku lihat ya harus berubah lah, harus jadi Irma ya balik lagi seperti dulu lah. Bukan buat orang lain juga, buat aku juga sendiri untuk kesehatan segala macam. Very good. So apa yang kamu tindakan kan nggak bisa cuma berhenti. Oke, gue kayaknya begini-gini terus lo sedih, depresi apa segala macam. Tapi you take action kan berarti. Jadi itu kan posisinya anak aku waktu itu masih 1-2 tahun di mana dia benar-benar memang lagi membutuhkan kita full gitu. Lo nyusuin? Iya, aku ASI. Kalau nyusuin kan ibaratnya nggak bisa langsung diet tuh. Nah kalau kita diet segala macam berkurang dong ASI. Sedangkan si calon nggak bisa pakai botol. Oh harus langsung? Iya, dia nggak bisa pakai botol. Oke. Udah akhirnya si Salomnya aku rasa udah oke nih anak kalau misalnya aku tinggal sama Mbak lah gitu ya. Jadi aku ada waktu untuk olahraga lagi gitu. Itu juga bukan aku ke tempat gym tapi PT-nya yang aku bawa ke rumah gitu. Jadi aku bisa sambil taking care si Salom. Kamu olahraga? Iya, si Salomnya juga di situ. Aku lihat tuh kamu bikin konten kayak olahraga sambil gendong dia. Iya. Gitu. Berarti sekarang udah turun berapa kilo, Mak? Dari yang waktu itu ya aku 81, sekarang 56. Wow. Berapa tuh? Amazing journey. Iya. Tuh, berarti sakit hati pun atau apapun ya, sakit hati ke diri sendiri ya. Maksudnya ngeliat kenapa gue misalnya sekarang begini badannya. Itu justru bisa menjadi fuel, jadi bahan bakar untuk kita lebih sehat hidupnya gitu ya. Jadi ya sabar aja ya bapak-bapak ya gitu. Nanti juga cakep lagi. Sabar Pak. Karena ada yang komen gini Kak. Jadi aku ya banyak yang perempuan bilang, ih cakep ya. Terus ada yang ngomong cowok lagi. Dia bilang apa? Ya lihat aja waktu itu yang pas habis lahiran katanya gitu loh. Ya emang siklusnya kan seperti itu ya gitu. Jangan salahkan saya gitu loh. Dude, you got no idea. You got no idea apa yang perempuan itu harus lewatin loh. Dari tahu hamil nih ya. Itu lo muntah-muntah gak sih? Iya, trimester pertama ya. Muntah-muntah. Itu aja. Honestly, it sucks. Gak enak, bener gak? Banget. Agak enak. Gitu. And then after that apa? Badan lu berubah, payudara lu berubah. Nah, lu melahirkan normal apa sesar? Normal. Gua sesar, black perut, nih keluar dari bawah, iya kan? Sakit-sakit dulu apa segala macam. And kita tuh harus dealing dengan rasa takut yang luar biasa. Bener nggak? Karena dari kecil kita tuh dikasih tahu bahwa melahirkan itu menyeramkan. Dan itu aku laluin sendiri.
Tanpa ada orang tua, siapapun, cuman Karena sama, kamu perantau. iya, sama papanya lah, kita berdua aja waktu itu. Jadi mantan saat itu menemani, jadi kalian benar-benar berdua nih Berdua perantau. aja. Wow. Jadi proses lahiran itu memang kita berdua aja udah. Wow. And then after that nyusuin. Nyusuin lagi. Sakit nggak awal-awal? Itu Salem nyusu hari ketiga setelah lahir loh. Jadi bengkak tuh payudara lo. Iya, demam lagi kan waktu itu. Gila kan. Dan orang nggak pernah kasih tahu bahwa nyusuin itu ternyata susahnya luar biasa. Orang nggak mau tahu cerita itu semua, nggak tahu kan. Asli, kita pikir tuh kayak nyusuin, ya udahlah nih anak mulutnya ya lah biasa lah nyusuin, taruh aja. Dude, kagak bisa. Itu harus latch antara mulut anaknya sama payudara. Dan itu Betul. payudara kadang-kadang bisa luka, berdarah, bengkak, demam. Hampir mau copot juga ada Hampir loh. mau copot, puting juga ngelewatin ya kan. Badan kita, ibaratnya kita belum lapar banget tapi misalnya harus makan karena makan. anak harus nyusuin. Betul. Dia hidupnya tergantung sama ASI kita, air susu kita. Coba. Jadi buat teman-teman yang komen, honestly, lu pikirin 1000 kali deh kalau mau ngomenin emak-emak yang baru melahirkan apalagi menyusui gitu. Oke, tapi hari ini berarti lu mulai menata diri dong nih. Bukan cuma fisik, tapi keuangan dong. Iya. Nah, keuangan itu sebenarnya udah menata dan mulai jaga-jaga sebelum bercerai. Aku udah kepikiran soal itu. Karena aku tahu, aku merasa ada yang tidak baik-baik saja nih, gitu kan. Dan ini one day pasti akan jadi sesuatu yang masalah nih kalau aku nggak mandiri secara ekonomi. Aku pikir gitu kan. Jadi di situ juga aku berdoa, Kak. Aku berdoa, Tuhan, aku punya ketakutan soal ini, aku punya keraguan soal ini gitu. Karena aku kayaknya pengen deh Tuhan punya kerja, tapi aku nggak bisa ninggalin anak ini. Karena perantau, nggak ada mama lo yang bisa lo, nih mak, aku mau kerja. Cari mbak juga kan susah ya. Susah. Papanya kerja, kalau misalnya aku terbang lagi juga, ini anak berarti sendiri banget dong gitu kan, nggak bisa nih. Terus aku, solusinya apa ya? Aku nggak bilang minta ini, Tuhan solusinya apa ya? Gitu. Aku cuma minta, aku pengen punya penghasilan, tapi aku nggak usah yang kemana-mana deh gitu. Ya udah, aku bikin usaha juga. Itu nggak secara aku punya logika, aku bikin usaha ini enggak. Tapi ya berjalan aja tiba-tiba jadi usaha. Irma bikin apa akhirnya? Waktu itu aku punya thrifting itu loh, jual pakaian. Wow. Nah itu juga bukan aku mau Pakaian jualan second. Iya, dan aku nggak tahu tadinya itu ada yang jualan online kayak gitu kan. Jadi aku beres-beres rumah, ya kan. Jadi ada beres-beres rumah, terus aku kayak videoin, aduh banyak banget sih barang-barang gini. Kayak followers tuh, Kak aku beli aja, gitu loh. Aku beli aja, dijual ya gitu ya. Ya kan kita sama emak, Iya. kan. Otak bisnis keluar dong. Gabut ya kan, Iya, ya udah. Jual baju pribadi nih. Baju pribadi jual. Akhirnya teman-teman aku yang pramugari, yang mungkin mereka udah resign juga atau udah berhijab, itu baju-bajunya juga dijual kan, branded juga kan baju-bajunya. Lu sebagai ibaratnya agentnya lah gitu. Iya. Oh my God. Terus akhirnya itu kan bukan dari pemikiranku ya, Kak. Betul. Itu Roh Kudus yang kasih kamu tuh pemikiran. Gitu kan. Terus ya udah mereka titip. Ya udah aku habis. Aku pikir gitu kan. Terus akhirnya aku ke Medan, kakakku bilang, "Dek, kamu kenapa nggak jual kayak gini aja yang di Medan kan banyak. Iya. Apa di Medan namanya? Monja, mau di sini belajar ya Allah. Emang ada jualan online. Banyak tahu Dek katanya. Seriusan? Kok ngambil gini-gini. Jadi kakakku lah yang kasih tahu itu. Keren Irma. Terus aku jual gitu kan kayak sehari cuma sekian. Kan aku hitung sebulan. Bikin lah aku sekian nggak jualan. Oke ya, masih oke lah gitu. Tapi ya orang melihatnya, apaan sih? Jual baju bekas lu gitu. Artis lu ngerjain beginian, malu-maluin. Ya. Gitu. Udah gitu, akhirnya ketika papanya memutuskan keluar dari rumah, aku akhirnya hire admin dan bikin sistem soal itu. Puji Tuhan. Jadi berjalan sampai sekarang? Iya, sampai yang tadinya kakakku waktu tahu kita pisah, dia bilang, "Dek, kau pulang aja lah Dek ke Medan." Daripada kau merantau daripada sendirian sebatang kara di Jakarta. Gak ada yang nengok kau sama Shalom, kata si kakak begitu. Iya. Gini deh Kak, kasih aku berapa bulan untuk fighting di sini. Aku bilang gitu. Puji Tuhan sih. And then you survive? Gak mau balik? Bukan lagi, gak mau balik aku. Anak Medan, say. Iya kan? Itu lagu Anak Medan bener-bener nih. Jadi gak ada rencana balik ke Medan? Enggak, ada rencana balik ke Medan karena aku di sana udah beli tanah, udah beli rumah kan Kak. One day aku mau bikin usaha di sana. Jadi aku kayak di sini tuh ngejar target aja gitu. Untuk hitung-hitungannya sebulan aku harus menghasilkan berapa lah segala macam. 10 tahun maksimal aku harus bisa bikin ini di sana. Itu udah punya. Nah, itu yang aku bilang, aku excited untuk mimpi-mimpiku ini loh. Dan aku bahagia gitu loh. Kalau dulu aku nggak punya bayangan apa-apa dan nggak punya power untuk bikin keputusan apapun. Karena kan dulu ya ada suami, kan kita menghargai suami sebagai kepala keluarga dan kita kan berpegang berarti saat itu kan ada pemasukan. Begitu emang bener Kak. Akal keluar saat ada kebutuhan gitu loh. Ya Kakak bayangin aja ya, waktu itu kita masih ngontrak tuh. Tahu sendiri kan harga rumah kontrakan di ibu kota ini. Nah,
Itu yang aku sama sekali, aku kan cuma dikasih bulanan kan waktu itu. Ini buat rumah tangga segala macam. Nah dari usaha thrifting itu, aku sewa rumah, pokoknya aku sewa rumah 2 tahun, segala macam, itu 100 juta ada kali keluar. Wow. Dan aku rasa anjir kok bisa. Itu benar-benar luar biasa. Walaupun pasti ada yang ngomong dong, "Dih, istrinya artis, jual baju bekas," itu pasti ada dong. Itu banyak yang ngomong, dan sekarang orang ngomong, "Kak ada kerjaan nggak? Wow. Kak gimana caranya bikin usaha?" Wow. Yang dulunya mereka pasti ngomongin aku deh. Tuhan kasih pada saat lo lagi bebenah baju gitu loh. Iya, karena aku bilang, Tuhan aku kayaknya pengen ini deh. Makanya aku bilang aku anak spesialnya Tuhan. Gitu. Akhirnya bisa beli tanah, bisa beli kayak, gue punya duit ya gitu. Bisa kebeli gitu ya, Mak. Wow. Waktu pada saat lo berpisah, ada perasaan kesel nggak dengan keadaan? Atau mungkin Tuhan kenapa sih nggak selamatkan rumah tangga aku? Ya, pasti ada. Karena kan pengennya sih nggak pisah ya. Iya. Pasti ada. Cuman nangis, ya down itu pasti masa-masa itu ada. Terus tapi ya gitu, aku menyelamatkan mental dan diriku ini dengar khotbah gitu kan, berdoa ke gereja. Ya udah, terus akhirnya kayak ada kasih jawaban sama aku tuh, minta hikmat aja sama Tuhan kenapa. Tanya kenapa gitu kan. Jadi aku pikir, oh mungkin nih Tuhan mau pakai hidup aku buat jadi kesaksian untuk orang lihat ya, gitu. Kayak apa sih kalau kita pegang teguh ya janjinya Tuhan sama kita tuh gak pernah jatuh gitu. Ya. Aku mau kasih tahu orang, nggak perlu jelek-jelekin, kita nggak perlu cari pembenaran, berdoa aja, minta aja sama Tuhan. Gitu. Right. Dan yang paling penting itu hikmat. Karena dalam hidup, kalau kita nggak punya hikmat, banyak uang, banyak harta pun juga, kalau kita nggak punya hikmat, ibaratnya jatuh ke jurang juga gitu loh. Wow, gue bisa kebayang sini cewek Batak sendirian di Jakarta, ada anaknya, walaupun tetap mantan juga kan masih tetap in charge melihat sama Shalom gitu ya. Tapi kan namanya udah bercerai kan pasti ya udah direction jalannya kan udah arahnya udah beda gitu ya. Mama bilang apa sama Bapak? Nah, mamaku dulu masih ada waktu kami belum pisah. Cuman dia memang agak-agak ke distract lah sama si apa kan dulu kan image-nya rumah tangga berantakan yang diangkat sama beliau kan. Nah, itu sebenarnya mamaku apa ya kayak sedih sih. Cuman ya dia tahu itu udah. Oh maksudnya lucu-lucu bercanda kalau komedi. Cuman kan orang tua pasti baper kan. Terus ya udahlah nak katanya gitu kan. Itu kan yang kau pilih gitu kan. Itu kan yang kamu pilih. Harus tanggung jawab lah sama pilihanmu. Kok kamu bukan dijodohkan. Kata dia begitu. It's your choice kata mak lo ya. Iya sih benar. Benar sih. Tapi ya udah akhirnya dengan begitu-gitu akhirnya mama udah nggak ada. Mama udah meninggal. Tapi bukan karena kepikiran? Bukan, kayaknya sih bukan ya. Bukan. Bapak masih ada? Bapak masih ada. Bapak gimana ngeliat kau sekarang fight sendirian di Jakarta? Bapak ya waktu itu nangis aja kan. Nggak ada apa-apa lagi, cuman kayak ya nggak ada yang bela aku sih sebenarnya. Maksudnya keluarga? Iya keluarga juga. Ya udah bapak nggak bisa ngomong apa-apa. Ya karena balik lagi itu keputusannya Irma gitu ya kan. Wow. Jadi melewati semua sendiri sama Shalom sama Tuhan. That's it. Gila. Wow. Terus kamu mulai bikin konten tuh gimana? Maksudnya kan Yuna ada konten creator gitu loh. Konten, editor segala macam itu aku sendiri. Again. Sendiri. Tapi kalau emang Tuhan mau kasih hikmat dalam bikin sesuatu, emang kreativitas itu datangnya dari Tuhan, benar deh. Makanya gue kalau udah mulai gini, anjir gue capek, gue bingung nih nyari konten apa lagi. You gotta go back to your creator. Ibarat handphone, lo kalau lo lowbat, lo harus charge balik ke sumber powernya. Gak bisa kemana-mana. Apa yang lo rasakan bahwa, dan mungkin lo bisa share sama single parent lainnya. Walaupun again, Irma tidak pernah dan kita tidak pernah suggest teman-teman kalau punya masalah untuk divorce. Iya, itu. Jadi sekarang aku kayak tempat curhatnya ibu-ibu yang menderita atas pernikahannya ya. Iya loh, kayak mereka melihat aku tuh happy ketika aku sendiri dan mereka bersinar ya ketika dia sendiri gitu kan. Tapi ketika mereka curhat sama aku cerita panjang lebar, aku bilang gini, Kak, itu udah tanggung jawab kita lah. Itu udah pilihan kita untuk menikah satu kali, aku bilang gitu kan. Ya udah nggak usah fokus sama apa masalahmu di rumah tangga, nggak usah fokus sama suamimu yang mungkin berjudi, nyeleweng, nggak usah fokus sama itu, doakan aja. Aku bilang kita tiang doa, doakan mereka.
tapi bantu mereka kalau bisa kita bantu. Tapi kan kita juga manusia perlu bantu diri kita sendiri ya. Jangan kita mendoakan orang, kita masuk ke jurang. Itu kan kayak naik pesawat sistemnya. Kalau lagi ada turbulence parah, lu nggak bisa kasih oxygen mask sama orang lain. Kita dulu. Lu harus selamatin diri lu sendiri, ya kan? Kalau kita nggak selamat, gitu kan? Gimana mau nyelamatin orang? Gimana lo? Kalau mamanya belum selamat, selamat nih berarti waras deh. Ya. Lu masih ribet sama diri lu sendiri, lu gimana mau selamatin anak lu? Betul. Terus aku bilang, ya udah, kamu cari kegiatan lain aja. Ya kan, cari duit atau ya kerja apapun itu, nggak perlu keluar rumah lah kalau misalnya kamu nggak bisa ninggalin anak. Ya cari aja kesibukan lain. Kalau bisa jualan, gak usah malu. Aku bilang gitu. Kalau malu-malu miskin, aku bilang gitu. Exactly. Lo makan gengsi, nggak bisa makan, say. Iya. Oke, that's very good. Dan again bertanya sama Tuhan ya saat lu udah nggak tahu lagi apa yang harus gua kerjain ya gitu. You need to ask Him gitu ya. Mak, ya namanya orang bercerai itu kan pasti ada pertengkaran. Nggak mungkin kami bercerai baik-baik. Ya kalau baik-baik ya nggak mungkin cerai. Udahlah gitu loh. Bener. Ya gue juga kemarin gonjang-ganjing. Ya kalau namanya baik-baik ya nggak mungkin cerai. Kalau nggak bercerai itu pasti karena nggak baik-baik. Ini nggak baik-baik bukan berarti berantem pukul-pukulan ya. Tapi ada yang nggak baik-baik dalam kita bertumbuh misalnya gitu. Sudah memaafkan belum? Aku? Ya. Dirimu sendiri dan memaafkan mantanmu. Itu sampai nangis-nangis sih. Prosesnya itu ya. Mendoakan, minta hati yang baru ya. Yang baru ya untuk kita memaafkan dia. Banyak yang bilang kan kayak doakan balikan gitu ya. Oh, netizen. Oh, netizen banyak banget yang bilang doakan balikan segala macam. Aku pikir maafin ya Tuhan ya, aku belum bisa untuk doa itu sekarang. Gak apa-apa, you're being gitu. honest. Maafkan aku egois ya, aku bilang gitu kan. Tapi untuk doa memaafkan itu yang bikin kita nangis banget sih. Karena susah ya? Susah banget sih. Tapi oke. Tapi perlahan-lahan itu udah sih sekarang udah kayak, sudahlah. Bahkan tadi kamu bilang kamu mendoakan semoga mantan juga bahagia gitu ya? Jangan sampai nggak bahagia. Oke. That's very good. Karena lo harus maafin apapun, dan ini gue selalu bilang dalam pernikahan it always takes two to tango. Selalu ada kesalahan dari dua belah pihak. Betul. Cuma kadar kesalahan kan bisa beda-beda gitu ya. Dan kita nggak akan obrol itu, nggak akan bahas itu. Tapi ya sih kayak banyak ya, aku juga kayak gini. Pasti aku juga ada salah ya. Mungkin aku kayak ada satu yang dia kesalahan, mungkin aku actionnya yang salah. Gitu ya, mungkin action aku yang salah, kita komunikasinya nggak bagus, terjadi seperti itu. Mungkin juga kita dua-duanya belum sedewasa itu, biarlah kita proses masing-masing, cari kedewasaan kita masing-masing, jadi pribadi yang bijaksana, gitu-gitu sih. Iya. Karena kan hidup tuh sebenarnya it's a journey ya, perjalanan gitu. Tapi memang bagus kalau Irma hari ini berjuang, berusaha untuk minta Tuhan hati yang baru untuk memaafkan dan mengampuni. Bukan buat orang lain, buat Irma sendiri. Buat kedamaian diri sendiri. Yes, lo kebayang gak hidup lo kalau gak ada damai? Lo gak bisa tidur, lo anxiety, lo overthinking, GERD kambuh. Mulailah penyakit-penyakit lain tuh tumbuh kan. Dan saat lo gak bisa maafin, gak bisa ngampunin, lo kan jalan tuh lo bawa beban di pundak lo. Berat jadinya gitu loh. Jadi aku bukan orang yang mau mikirin, jadi waktu memang pisah, aku gak yang mikirin kenapa, enggak ya, enggak. Aku harus begini. Jadi aku lebih mikir, gue bisa bikin apa nih ke depannya. Aku adalah orang yang perencana kalau aku bilangnya. Plan E gagal, aku ke plan B. Udah itu biarin aja. Gitu. Kayak kita digigit ular, kenapa ular ini gigit aku? Kenapa? Nggak usah. Udah lari ke dokter. Ke dokter. Cari pertolongan segera gitu ya. Lo bisa jalan lagi. Udah terserah tuh ular mau ngapain. Bagus loh. Maksudnya banyak perempuan yang baper kelamaan loh. That's very good. Lo sebenarnya jiwa lelaki lu cukup tinggi loh. Logik lo orangnya. Iya, lu tuh logik. Nggak, perasaan perempuan pasti hormonal segala. Tapi this thing happen, shit happen ibaratnya, maaf nih. Tapi ya udah, after that gue harus bikin apa? Plan A nggak bisa, misalnya jualan keripik nggak bisa, gue jualan baju. Jualan baju, gue pergi ke Medan. Gue hadir ke Monja, Monti di Plaza. Gue dari kecil tahu Monja guys. Gila, gak pernah kepikiran. Saat nanti kalau Shalom makin besar, apa yang kamu pengen? Kan Shalom akan ngerti tuh. All the things gitu ya. Bahkan setiap postingan tuh Shalom mungkin akan lihat gitu. Apa yang kamu pengen pesenin buat Shalom? Apa ya? Untuk kasus. Everything deh. Mungkin bukan kasus sampai sekarang, tapi kayak the fact that kalian gak bisa akhirnya mempertahankan. Kalau aku lebih biar dia happy aja dengan apapun yang keputusannya, biar dia happy sih. Kalau aku soalnya waktu itu adalah tipe orang yang terlalu
mentingin kebahagiaan orang ya kalau aku bilang Kak. Jadi aku banyak berkorban dan apa yang aku lakukan, aku pikir benar, belum tentu tepat untuk dia. Iya. Gitu. Jadi kayak kalau si Shalom, aku pengen dia terserah kamu melakukan apa, yang penting kamu tanggung jawab dan kamu happy. Persetan dengan omongan orang. Karena kebanyakan bikin omongan orang juga pusing ya. Dan gak bikin kita maju. Tapi kalau Shalom nanti one day akan menikah, apa konsep pernikahan yang lu pengen tanamkan? Nah, begini ke Shalom. Tetap pastinya 1 kali pernikahan harusnya ya. Terus jangan berharap orang seperti apa yang kamu mau. Tapi kamu udah siap belum menerimain orang untuk seumur hidupmu. Dan tetap pegangan sama Tuhan. Udah itu aja. Itu yang paling fundamental lah ibaratnya. Pegangan sama Tuhan, lu gak akan stres, lu gak akan jahatin orang, lu gak akan gitu. Jadi sekarang punya pacar gak, Mak? Aku? Jadi udah sampo lain. Kalau aku bilang di sini bubar nanti. Bubar. Trauma gak? Untuk trauma pasti. Jadi kamu beresin traumanya dulu ya? Kalau yang ngedeketin banyak, dia sombong ya Bu. Bagus dong. Jadi gini kayak 90% orang yang lalu-lalu, maksudnya cowok-cowok yang lain itu udah langsung kayak, hai Irma. Iya. Itu balik lagi sih. Orang-orang baru juga banyak, cuman memang kayak gue sekarang. Oh ada orang lama, Ada orang lama. Orang lama tahu lo cerai, ngubungin lagi. Iya. Stok-stok lama, Say. Stok lama keluar lagi. Stok-stok baru sekarang ada juga yang mulai. Ada. Tapi lo screening nih ibaratnya. Oh banget. Karena ada anak ya, Bo. Iya. Iya. Banget lah untuk ya kan kita nggak munafik ya kalau kita udah single parent tuh pertimbangan jauh lebih banyak daripada kita ketika masih kinis-kinis dulu dan apalagi gue juga mampu kok sendiri, gue ngapain gitu kan, kecuali lo bener-bener provide gue permintaannya udah banyak nih, agak sombong sedikit. Beda sama saat pernikahan pertama ya, iya. Kita masih lugu ya, udah lah Bang, nggak apa-apa. Kita makanlah cinta itu Bang. Makan kau lah cinta. Ya kalau sekarang pertimbangannya banyak banget dan hampir dibilang sampai dong, sok sibuk banget sih gitu, busuk. Busuk kali loh. Busuk kali ya, jadi ya udahlah ya, deket ada. Cuman mungkin sekarang aku excited untuk membangun masa depan, membangun bisnis, membangun ini. Jadi aku lebih fokus ke situ. Kalau misalnya dia memang mau serius sama aku ya, dia akan melakukan action yang mensupport. Dan harus bisa terima buy one get two nih. Betul. Iya dong, nggak bisa cinta mami tapi nggak cinta sama anaknya. Harus cinta Irma tapi cinta Shalom juga. Terakhir untuk menutup, by the way thank you very much ya. Again podcast ini tidak dibuat untuk menjelekkan satu dua belah pihak. Karena sejatinya again dalam setiap pernikahan masing-masing juga punya ada kebaikan lah. Si abang juga baik. Pasti, nggak mungkin kita belum dewasa aja. Betul, karena perjalanan perjalanan kamu dan perjalanan dia hidup itu kan it's a journey gitu. Dan memang pernikahan itu sejatinya tidak mudah. Betul, kompleks banget masalahnya. Masing-masing punya pergumulannya masing-masing. Exactly. Makanya sekarang kita ngerti kenapa dibilang pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup. Seumur hidup. Gak ada lulusnya. Gak ada lulusnya. Tiap hari, jangan lu kata 17 tahun lu nikah udah aman, dude. You learning every day. Lu belajar tiap hari hal baru dari ini orang yang hidup bersama. Tapi ada loh Kak, suami orang juga ngedeketin aku. Kata dia keluarga aku gak bahagia. Will you take him? Busuk. Aku bilang gini kan. Nggak ada yang bahagia cuy, pernikahan cuy. Ya balik ke bini lu sono. Gitu. Ya untuk lakor-lakor yang deketin Irma Purba, kembali ke istri kau ya. Cuma nanya aja. Kan sekarang nggak tahu kelihatan apa enggak sama Irma, tapi kan maksudnya suka lihat kayaknya sudah beredar foto mantan udah misalnya move on. Dia berusaha untuk melanjutkan hidupnya. How do you feel? Nggak ada sih sebenarnya. Udah nggak benci, udah nggak apa? Oh nggak benci. Udah nggak kesel gitu nggak? Ini jujur ya, aku nggak pernah mau tahu, nggak pernah open profilnya Papa Shalom ataupun wanita-wanita yang diisukan. Nggak pernah sih Kak, nggak mau tahu juga. Bukan nggak mau tahu, nggak penting menurut aku. Oh ya udah kalau ya udah namanya juga hidupmu udah berlanjut, silakan. Gitu sih nggak sepenting itu buat aku. Bukan ini benci atau apa enggak. Karena memang udah banyak hal-hal yang kita lalui ya. Untuk hal-hal receh gitu ya udahlah. Oke. Gitu sih. Jadi lo fokus sekarang pokoknya bikin plan buat diri lo dan untuk Shalom. That's it. Iya. Oke. Dan aku excited sama kebahagiaan apa yang sekarang kami lalui. Udah yang lain mah udah. That's very good. Fokus dengan hal yang menjadi kebahagiaan dan kesehatan mental kita sendiri ya. Untuk menutup again terakhir. Untuk all the single parent perempuan terutama. Ya mungkin belum bisa kayak lu Mak. Belum bisa jatuh nih, tapi belum bisa berdiri lagi. Kan orang kekuatannya beda-beda ya.
masih terpuruk, nyoba sih, tapi belum bisa gitu. Belum bisa maafin mantan, belum bisa maafin diri sendiri, dan keep blaming themselves gitu. Duh, gue harusnya gini, gue kurang cakep, gue kurang kurus, or whatever, apapun. Apa yang kamu mau sampaikan? Kalau kurang cakep, relatif ya. Carilah orang yang tepat, yang menurut apa kata TikTok, kita cantik di mata orang yang tepat, iya kan? Seperti aku cantik, aku kemarin kurang cantik karena beda benua sayang. Aku cantik di benua tertentu. Oke, ya. Terus ini pesan lebih ke, aku sering bilang ya untuk orang-orang yang mau menikah, perempuan, jangan mau nggak menghasilkan, jangan mau tidak berpenghasilan. Harus tetap punya penghasilan, sekaya apapun suami lu. Iya. Kalau misalnya diminta kita resign, mintain usaha, ya udah kamu bikin usaha apa? Atau kalau misalnya nggak bisa keluar rumah, ya udah online kayak online apapun ya. Intinya itu tadi, kalau nggak malu pasti berduit lah gitu. Kalau belum bisa, banyak sih kayak aku belum bisa, pengen deh kayak kakak punya penghasilan. Iya. Kan nggak harus yang sebanyak apa gitu loh. Aku juga nggak yang kayak miliarder gimana gitu. Tapi harus punya penghasilan sendiri. Ya itu, jangan malu. Apa sih yang nggak bisa kita lakuin, Kak? Apa sih yang nggak bisa kita jual ya? Dan daun ubi lah. Kalau nggak malu ya. Iya. Itu dulu prinsip aku datang ke Jakarta adalah apapun akan aku kerjakan. Apalagi sekarang ada Shalom. I'll do anything, cuan halal ya. Halal ya, Bun. Halal ya, Bun. Untuk anak, itu dia. Thank you very much. By the way, kamu kelihatan jauh lebih cantik malah sekarang. Karena lebih sehat secara mental maupun secara fisik. Betul. Dan akhirnya decided untuk menguruskan badan. Lebih cantik. Tapi pas gue ketemu, karena kan sempat lihat juga Irma dulu, maksudnya pas awal-awal gitu. Sekarang justru menurut gue jauh lebih cantik gitu. Tapi glowing ya Bunda. Terasa dari dalam ya Bun. Iya, Bun. Thank you ya. Semoga tetap bisa punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Apapun kegagalan dalam rumah tangga, tapi kan Tuhan bisa pakai itu untuk bisa tetap jadi kemuliaan Tuhan. Betul. Dan tetap kamu juga bisa berprestasi. Dan yang paling penting, waras, happy, bahagia. Karena ada Shalom yang harus punya mama dan papa. Iya. Yang waras ibaratnya. Ya. Thank you very much for watching guys. Hopefully ada good value yang bisa kalian dapetin dari perjalanan kehidupan seorang Irma Purba. Bye guys, God bless you.